Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kita jurnalistik MA Rodotul Ulum Putra. Nah, di sini kita menghadirkan narasumber dari Ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Nah, sekarang beliau menjabat jadi Ketua OSIS yang dinobatkan pada tahun kemarin ini. Nah, gimana pagi-pagi harinya, Pak? Alhamdulillah lancar-lancar Ya, aja. mungkin bisa disampaikan perihal tentang OSIS gimana atau apa kesan yang bisa Anda sampaikan tentang OSIS gitu, Pak? Oke. Sebenarnya OSIS itu adalah organisasi atau intra. Itu bisa dibilang OSIS itu adalah tangan kanan madrasah atau tangan kanan sekolah. OSIS sebenarnya yaitu organisasi intra sekolah, itu adalah ekstra atau disebut organisasi paling tinggi di sekolah, Iya. paling utama di sekolah. Otomatis OSIS itu memberi contoh, memberi pendoman yang baik bagi siswa. Itu yang nomor satu. Yang kedua, ketertiban dan disiplinan. Jangan OSIS di MA Raudatul Ulum Putra ini bukan sembarang OSIS. Yang diutamakan yang benar ya ini kedisiplinan, ketertiban, dan keaktifan. Itu, Pak. Oh iya, mungkin kesan-kesannya dari Ketua OSIS yang bisa sampaikan seperti barusan itu ya. Nah, mungkin gini, Pak. Kan di bidang OSIS itu bekerja sebagai payung dari segala segala organisasi lainnya seperti ekstra ada di bawah naungannya OSIS. Siap. Nah, gimana, Pak? Bisa ngasih tahu gimana apa kerjanya OSIS, caranya menaungi organisasi di bawahnya itu, Pak? Oke. Yang pertama yaitu respect. Yaitu apa? Iya. Respect. Kita harus saling respect kepada anggota kita. Kalau kita OSIS kalau bersatu itu acara itu adalah lancar semua. Yang pertama adalah respect. Kenapa? OSIS itu adalah pemimpinan dari semua ekstra. Ekstra itu ada di naungannya OSIS. Nah, yang pertama kita harus berkomitmen. Berkomitmen apa? Antar kepala, antar ketua OSIS, mantan ketua jurnalistik, Iya. ketua pramuka, ketua PIK dan rupa, dan ketua IPNU. Kita harus respect. Kita harus berbagi komitmen. Kita harus saling ngobrol gimana masa depannya sekolah ini lebih maju dan lebih kreatif lagi. Itu yang pertama yaitu adalah respect. Nah, mungkin itu ya yang disampaikan oleh OSIS tentang cara dia menaungi organisasi-organisasi lainnya yang ada di bawahnya itu. Ya. Ekstra-ekstranya kan ada 4 bagian ya, Ya, Pak ya. Nah, itu cara tadi yang pertama, respect yang pertama. Jangan dilupa itu. Nah, respect. itu pesan yang dikasihkan oleh OSIS. Nah, kita untuk bisa memiliki rasa tanggung jawab kepada organisasi itu harus menanamkan rasa gimana, Pak, gitu, Pak? Oke. Ini menurut saya kita harus mempunyai tanggung jawab yang besar gitu. Ya, Ya, oke. Jadi saya sebagai menjabat menjadi ketua OSIS tahun angkatan 2021 dari 2. Saya apa ini? Bertanggung jawab lebih besar. Kenapa? Kalau kita mengandalkan gini, kita mengandalkan ya langsung cuman disuruh dari atasan. Setelah kita harus gini. Nah, itu jangan langsung suruh. Yang pertama apa? Kepekaan. Kita jangan nyampe disuruh-suruh, jangan harus disuruh tok, bukan langsung jangan diperintah doang. Kita harus peka, kepekaan yang yaitu oh kita harus ini, harus gini. Itu semua anggota itu harus juga yang saya pesan ya, bukan jangan OSIS tok yang harus kepekaan. Saya pesan dari semua organisasi atau ekstrakurikuler di MA Rodotul Putra ini jangan mengandalkan atasan, disuruh atasan langsung bergerak. Jangan. Kita harus berpekaan, yaitu kecerdasan ini kita harus peka sama lain, jangan sampai disuruh, itu lebih top, lebih good kalau saya. Sekarang saya ingin tahu, Pak, bagaimana bisa menjadi anggota organisasi OSIS yang sangat baik lah untuk bisa menjadi naungan yang sebenarnya untuk organisasi yang lainnya gitu. Oke. Saya sebagai ketua OSIS, saya itu mendidik bukan mengajari ya, membimbing anggota saya, bawahan saya itu lebih
tenang, jangan tertekan, Pak OSIS, jangan terlalu ketekan, kita kerjai sama-sama, kita kerjai bareng-bareng, kita cari membantu lah sama-sama. Oh mungkin contoh ya, sekretaris, oh kerjanya saya belum selesai, mungkin saya bantu, mungkin kita saling membantu, saling respect. Oh iya, itu untuk caranya kita bisa menjadi anggota organisasi OSIS yang baik lah ya. Seperti barusan itu kita harus saling membantu antar anggota yang lain gitu. Nah, untuk menurut saya nih Pak, seumpama kan nanti di dalam organisasi OSIS itu kan pasti ada anggota yang tidak memenuhi kriteria kayak tadi tuh. Nah, untuk Samean selaku sebagai ketua OSIS menyikapinya itu seperti apa Pak? Oke. Saya sebagai ketua tidak terlalu egois. Saya santai dengan anggota saya dan bawahan saya. Bila ada anggota saya yang tidak mematuhi atau kurang disiplinannya, gini yang pertama. Saya belum lihat ada anggota saya yang begitu. Kenapa? Karena saya membimbing anggota saya itu refleks dan santai. Satu, jangan terlalu heboh, jangan terlalu sibuk sangat dengan OSIS. Sibuk itu perlu, tapi kita jangan tertekan, yaitu apa? Kita buat santai. OSIS buat santai, kita bareng-bareng, kita ngerjakan ini guyon, kita santai, jangan beban. Oke, jangan beban. OSIS itu jangan dibuat beban. OSIS itu dibuat santai. Itu yang kita bisa mengkompakkan anggota kita. Dan satu lagi, kita sering-sering ngumpul, sering-sering hiburan. Kenapa? OSIS itu pekerjaan paling sibuk di sekolah kita. Tapi OSIS tidak beban, santai dan respect dan santai lah. Ya. Itu aja. Ini kalau boleh tahu lagi nih Pak ya, kan tadi menjadi organisasi OSIS seakan-akan kayak sebuah beban atau tanggung jawab yang sangat besar bagi kita kan ya. Nah, kalau boleh tahu Saman kenapa kok milih organisasi OSIS Pak? Oke. Saya menginjak di sekolahan atau diam di sekolahan ini pada tahun 2021, yaitu di MA pertama kali. OSIS, organisasi atau intra, yaitu OSIS itu bukan mau ikut, bukan daftar buat ikut OSIS. Itu adalah dipilih langsung oleh wakil ketua kepala madrasah atau waka kesiswaan. Itu yang pertama. Saya dipilih langsung oleh wakasiswaan MA Raudhatul Ulum Putra. Kenapa? Karena yang terpilih menjadi OSIS itu bukan sembarang siswa. Dia disiplin, sekolah tidak telat dan kerapian. Pokoknya disiplin lah, lebih disiplin. Kenapa? OSIS adalah memberi contoh buat siswa-siswa yang lain gitu. Oh, jadi secara tidak langsung kesimpulannya kenapa memilih OSIS karena memang dari Anda sendiri memang cocok lah pada organisasi OSIS ini lah. Oh, iya. Berarti Saman orangnya aktivis Pak ya? Alhamdulillah. Aktivis gitu. Iya. Lagi kalau dulu kan ya, saya dipilih menjadi anggota OSIS. Alhamdulillah sekarang menjadi ketua OSIS. Dan sekarang dulu itu saya terpilih sama wakasiswaan sekolah. Saya dipantau. Kenapa? Wakasiswaan MA Raudhatul Ulum kan sangat tegas dan memantau semua siswa. Dan alhamdulillah saya terpilih menjadi OSIS. Saya bersyukur. Dan tahun ini dan tahun sampai tahun sebelumnya itu diganti. Pemilihan anggota OSIS bukan sama wakasiswaan, yaitu pemilihan anggota OSIS itu adalah sama ketua OSIS sendiri. MOS atau itu apa, masa pengenalan madrasah, yaitu dulu itu saya sangat memantau siswa-siswa baru yang mana yang saya rekrut menjadi anggota OSIS. Kenapa? Ada banyak bakat-bakat baru di MPLN, yaitu ada bakat-bakat baru, dan saya tidak menyanyiakan waktu itu. Saya akan terus memantau dia, apakah dia cocok menjadi OSIS apakah tidak. Kenapa? OSIS adalah yang terpilih terbaik di sekolah ini. Membuat contoh ya Pak. Kalau OSIS tidak bisa mencontohi siswa kan bagaimana kan? Iya. Pastikan dulu waktu perekrutan anggota OSIS yang baru itu kan Pak ya, pasti ada siswa yang terpilih
sudah dipilih sama Wakasis, anak ini kamu ikut ya. Tapi anak itu nanti kan ada, saya nggak bisa Pak. Mungkin tanggapan Anda masalah orang yang seperti ini gimana? Apa memiliki sifat yang nggak cocok gitu? Saya lucu ya ini ya. Saya nggak pernah lihat jarang siswa ditunjuk sebagai OSIS itu tidak mau. Sangat lucu sekali. Iya. Karena apa? Gak bisa lah, karena OSIS itu ya lebih penanggung jawab, enak lah jadi OSIS mungkin saya enak jadi saya. Jangan, kalau kamu ditunjuk sebagai OSIS, kamu harus siap. Kalau kata saya gini, musuh jangan dicari, kalau ada musuh jangan lari. Nah gitu. Kamu kalau ditunjuk itu jangan lari. Gitu. Kamu harus siap. Saya siap menjadi OSIS. Saya akan tanggung jawab lebih besar sekarang. Gitu loh. Jangan, pesan saya, bila kamu ditunjuk janganlah lari. Bila kamu ditunjuk itu berarti kamu sudah dipercayai oleh mahasiswaan atau ketua OSIS gitu bagi saya. Ya Pak. Jadi ya begitu ya kawan-kawan, jangan lupa ini pesan-pesan. Nah, karena kita perlu jadi orang yang aktivis, jadi orang yang bisa memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa yang memang kita miliki secara membudaya lah. Rasa tanggung jawab itu kita miliki sampai kita kemudian hari nanti kita belajar di organisasi OSIS. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Pak ya, maaf ini terlalu lama nih Pak. Ya, agak santai aja. Iya, oh iya. Jadi kan tadi sudah kita meruak masalah yang telah kita tanyakan pada ketua organisasi kita, yakni ketua OSIS. Nah, kita ini sebagai organisasi, bagaimana caranya kita untuk bisa tahu bahwa organisasi OSIS itu memang yang terbaik dari organisasi yang lainnya gitu. Oke. Kalau kata saya ya, kita harus menjadi yang terbaik. Kita harus yang menjadi yang terbaik. Kok bisa gitu? Karena kita apa? Kita itu jangan mau menjadi yang nomor 2. Harus menjadi nomor 1. Pesan saya untuk semua ekstrakurikuler di MA Raudatul Ulum Putra, pesan saya ada, jangan mau menjadi yang nomor 2. Jadilah yang nomor 1, yaitu menjadi yang lebih terbaik di sekolah ini. Gitu pesan saya. Apa? Yaitu dari kerja keras kita. Jangan cuman mengandalkan omongan saja. Menghasilkan apa? Yaitu kerja keras kita untuk membangun organisasi kita lebih baik, yaitu bekerja keras. Coba. Nah, terus ini masalah upaya-upaya nih Pak. Upaya-upaya dari bagian guru-guru, kalau biasa kita bahasai asatid-asatid. Oh, ya. Sekolah madrasah kita ini. Nah, ini upaya mereka untuk bisa mendukung organisasi OSIS yang sama emban sekarang, bagaimana itu Pak upayanya Pak? Oke. Sekarang sekolah kita alhamdulillah mendukung banget, yaitu staf kantor atau guru asatid telah mendukung OSIS untuk mengembangkan sekolah ini. Alhamdulillah sekarang Madrasah MA Raudatul Ulum Putra itu telah percaya kepada OSIS. Kita siap. Masalah apa siap? Yang penting kekompakan OSIS, kerja keras OSIS, langsung. Alhamdulillah sekolah kita itu sangat mendukung, dari asatid, tempat guru, kepala. Alhamdulillah. Karena apa? OSIS itu adalah intra bukan ekstra, yaitu intra, tangan kanan madrasah. Itu Pak. Oh iya. Itu ya upaya dari asatid kita itu memang sangat mendukung gitu pada organisasi OSIS ini. Memang bekerjanya organisasi OSIS ini memang untuk sekolah gitu. Nah, kita sudah berpanjang lebar lagi nih Pak ya, sudah berpanjang lebar dari tadi, mengambil waktunya sampean, mungkin mengganggu. Oh enggak ya. Kita terlalu banyak mengambil waktunya ketua OSIS kita. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari MA Raudatul Ulum Putra Jurnalistik ya Pak. Ya, jurnalistik. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk kita. Mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.